Sebelum ceritanya dimulai, tuliskan di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton cerita ini. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita terbaik. Tidak semua luka akan sembuh hanya karena waktu. Ada yang justru membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih kuat. Itulah yang dialami Salsa. Dulu, ia adalah istri yang rela berkorban untuk suaminya, Darwin. Namun balasan yang diterimanya hanyalah hinaan dan penolakan. Tidak hanya dari Darwin, tapi juga dari ibu mertuanya, yang selalu menganggapnya sebagai beban. Suatu hari, semua celaan itu mendorong Salsa untuk mengambil keputusan besar. Pergi. Ia meninggalkan semua yang pernah diperjuangkan, memilih memulai hidup baru sendirian tanpa bantuan siapapun. Dengan sisa tabungan seadanya, Salsa membuka usaha kecil berjualan bakso di depan kontrakannya. Tak pernah ia bayangkan usaha kecil itu akan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan besar. Dari warung bakso sederhana, ia akhirnya berhasil mendirikan showroom mobil mewah. Namun, di balik semua pencapaian itu, Salsa tetap rendah hati. Ia tak pernah menunjukkan kekayaan yang dimilikinya dan memilih tetap menjadi Salsa yang sederhana yang dulu dianggap remeh. Roda nasib berputar. Tanpa diduga, Salsa kembali bertemu dengan Darwin dan ibu mertuanya, kali ini dengan posisi yang sangat berbeda. Ketika kenyataan terungkap, dunia seakan runtuh bagi Darwin dan ibunya. Sementara, bagi Salsa, itu adalah penutup manis atas luka lama yang kini terbalaskan dengan elegan. Inilah kisah Salsa, wanita yang dulu dihina sebagai tak berguna, namun membuktikan dirinya sebagai berlian yang bersinar. Hari itu, rumah Darwin penuh dengan suara keras. "Buat apa mempertahankan perempuan tak berguna seperti kamu, Win? Hidupmu malah semakin sia-sia setelah menikah dengannya," teriak ibu Darwin sambil menatap Salsa dengan pandangan merendahkan. Darwin hanya mengangguk pelan, seakan memperkuat hinaan ibunya. "Salsa, kamu cuma beban, tidak bisa memberi apa-apa, tidak bekerja, uang pun tak ada. Mending kita akhiri saja," katanya dingin. Salsa menggenggam jemarinya, menahan air mata. Ia tak menyangka pria yang dulu mengikat janji suci dengannya, kini tega melontarkan kata-kata sekejam itu. Saya sudah berusaha, Win," suaranya bergetar. "Berusaha apa? Jadi beban terus?" sang ibu menyambar. Setiap kata yang keluar seperti pukulan keras di dada Salsa. Ia tak punya siapa-siapa lagi. Ibunya telah lama meninggal, ayahnya menikah lagi dan pergi entah kemana. Ia benar-benar sendiri. Dalam kesendirian itu, Salsa sadar satu hal, ia tidak akan pernah dihargai di tempat itu. Dengan tas kecil berisi beberapa potong baju dan sedikit uang, ia melangkah keluar, meninggalkan cinta, luka, dan penghinaan. Malam itu, ia berjalan tanpa arah. Hujan rintik membasahi wajahnya. Namun dalam hati muncul janji perlahan, membuktikan bahwa dirinya bukan wanita tak berguna seperti yang mereka katakan. Di pinggir jalan, ia menemukan sebuah gang kecil dengan deretan kontrakan sederhana. Di salah satu kamar kosong yang disewakan, Salsa membayar Rp150.000 sebulan dengan uang seadanya. Malam itu, ia duduk di lantai beralaskan koran bekas, menahan air mata dan rasa sakit. Namun, di tengah kesunyian, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat, aku pasti bisa." Keesokan harinya, meski mata sembab, tekadnya semakin besar. Dengan modal kecil, ia berpikir keras tentang apa yang bisa dilakukan. Kenangan masa kecil muncul.
Ibunya dulu sering membuat bakso di rumah. Salsa membantu menggiling daging, meracik bumbu, hingga membentuk bakso kenyal yang selalu membuat orang tersenyum. Matanya berbinar, mungkin bakso adalah jawabannya. Tanpa menunda, Salsa mencatat kebutuhan dasar, daging, tepung, bumbu, panci besar, kompor sederhana. Ia memastikan semuanya cukup, tanpa ragu, tanpa menyerah. Menatap cermin kecil, ia berkata dengan suara bergetar tapi yakin, "Aku akan bangkit." Salsa tidak tahu apa yang menunggu ke depan, tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan hinaan itu menjadi akhir hidupnya. Pagi itu, ia berjalan menyusuri pasar tradisional dengan daftar belanja lusuh. Langkahnya cepat, matanya tajam, memilih bahan terbaik dengan harga terjangkau. Setiap lembar uang yang keluar terasa sakit, tapi ia tahu ini adalah investasi pertama dalam perjuangan hidupnya. Setelah 2 jam, ia kembali membawa kantong plastik berisi daging sapi, tepung, bumbu, serta kompor gas bekas dan panci besar untuk merebus bakso. Di halaman kontrakannya, Salsa mulai bekerja. Tangannya yang dulu halus, kini cekatan menggiling, membumbui, dan membentuk bakso satu persatu dengan sabar. Peluh membasahi wajahnya, tapi semangat untuk bertahan hidup lebih besar. Beberapa tetangga memperhatikan, bergumam kasihan, namun rasa kasihan orang tidak akan membayar sewa bulan depan. Malamnya, warung baksonya buka dengan 2 meja plastik dan 4 kursi. Awalnya hanya 1-2 pengunjung, sebagian tetangga yang penasaran. Namun setelah mencicipi, mereka setuju bakso racikannya luar biasa enak, kenyal dan kuah gurih. Dalam hitungan minggu, warung kecil itu mulai ramai, orang dari luar gang pun datang. Salsa menambah produksi, membeli meja dan kursi tambahan, mengganti panci dengan yang lebih besar. Sedikit demi sedikit, hidupnya mulai bergerak maju. Suatu malam, saat menghitung hasil jualan, air mata menggenang di matanya. Air mata dari perjuangan yang akhirnya mulai membuahkan hasil. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Dulu, aku dianggap wanita tak berguna, bisiknya pada diri sendiri. Tapi lihatlah sekarang, aku bisa. Aku benar-benar bisa. Meski usahanya baru merangkak, Salsa tahu ini baru permulaan. Ia menulis 1 kalimat di kertas kecil dan menempelkannya di dinding kamarnya. Jangan pernah menyerah. Suatu hari, mereka akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Malam itu, di kamar sederhana, berlantai semen dan berdinding kusam, seorang wanita biasa sedang menyulam masa depannya dengan kerja keras dan air mata. Ia tak lagi menoleh ke belakang, hidupnya kini tentang menatap ke depan. Tahun pertama perjuangan terasa berat, tapi perlahan hasil mulai terlihat. Warung baksonya semakin ramai. Pelanggan datang bukan hanya dari lingkungan kontrakan, tapi juga dari luar kelurahan. Bahkan, ada yang rela mengantri demi semangkuk bakso buatannya. Salsa mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan rapi. Ia belajar sendiri dari internet tentang cara sederhana mengelola keuangan usaha kecil. Setiap malam, setelah membereskan warung, ia duduk di depan laptop tua, belajar tanpa henti. Tekadnya kuat, kalau ingin hidup lebih baik, aku harus pintar. Uang tabungannya yang dulu hampir habis, kini mulai bertambah. Awalnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, lalu bisa membayar sewa kontrakan setahun penuh, kemudian membeli peralatan masak yang lebih modern. Setiap tambahan rezeki
ia simpan dengan bijak. Kesederhanaan menjadi kunci kekuatan dirinya. Setahun berlalu, Salsa menatap toples kaca tempat ia menyimpan sebagian tabungan. Puluhan juta rupiah terkumpul dari hasil berdagang bakso. Matanya membulat, tak percaya dengan pencapaiannya sendiri. Malam itu, ia tak bisa tidur. Hatinya mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Warung bakso ini hanyalah awal. Aku harus berpikir lebih besar. Dalam diam, kenangan hinaan Darwin dan mertuanya kembali muncul. Kamu itu beban, gagal jadi istri, gagal jadi manusia. Kalau terus bareng Salsa, hidupmu bakalan hancur. Ucapan itu kini bukan luka, tapi cambuk yang membuatnya ingin membuktikan segalanya. Salsa mulai merancang rencana baru, membuka showroom mobil bekas. Banyak orang di kota kecil itu ingin membeli mobil bekas berkualitas, tapi sulit menemukan tempat terpercaya. Salsa melihat peluang itu. Dengan sisa tabungan dan keberanian yang ia kumpulkan, ia mencari lokasi kecil untuk showroom pertamanya. Ada banyak tatapan meremehkan dan cibiran halus, tapi Salsa sudah kebal. Perempuan seperti kamu mau buka showroom? Hati-hati ketipu, sindir seseorang. Salsa hanya tersenyum. Ia sudah terlalu sering diremehkan. Sekarang ia tahu, hasil adalah cara terbaik membungkam hinaan. Bulan berikutnya, dengan modal pas-pasan, Salsa berhasil menyewa lahan kecil di pinggir jalan yang kosong dan tak terurus. Ia membersihkan tempat itu, memasang spanduk sederhana bertuliskan, "Showroom Mobil Salsa, mobil bekas berkualitas, harga bersahabat." Mobil pertama yang ia jual hanya 4 unit biasa. Ia menjualnya dengan pelayanan tulus, transparan, dan tanpa tipu-tipu. Dalam 2 bulan, semua terjual habis. Nama Salsa mulai dikenal warga, banyak yang merekomendasikan showroomnya karena kejujuran. Tak lama, ia menambah stok mobil, memperluas showroom, memperbaiki tampilan, dan merekrut karyawan pertama. Seiring waktu, Salsa tidak hanya menjual mobil bekas biasa, tapi juga kelas menengah ke atas. Hidupnya berubah. Dari perempuan yang dulu dicampakkan karena dianggap beban, kini menjadi pebisnis muda yang dihormati. Tapi di balik kesuksesan itu, ia tetap sederhana. Tinggal di rumah kontrakan, berjalan kaki ke showroom, tetap menyapa tetangga dengan ramah. Kekayaannya tak mengubah dirinya. Dalam diam, Salsa menulis di buku harian, "1 langkah lagi, aku belum selesai membuktikan siapa aku." Dan langkah itu membawanya kembali pada masa lalu dengan cara yang tak pernah ia duga. Pagi itu, Salsa duduk di kantor kecil di pojok showroom, menatap daftar pelanggan sambil menyeruput kopi hangat. Rutinitas paginya sederhana tapi damai. Ia tak pernah membayangkan usaha kecilnya bisa berkembang secepat ini. Tiba-tiba, pintu showroom terbuka. Nita, karyawannya yang paling cekatan, buru-buru menghampiri. "Bu Salsa, ada customer baru yang ingin lihat mobil mewah." Salsa tersenyum, sambut dengan ramah, layani semua tamu sama. Tak lama kemudian, Nita kembali dengan wajah pucat. "Bu, kayaknya ibu harus lihat sendiri." Salsa bangkit dan berjalan pelan ke ruang pameran. Di sana, ia melihatnya, Darwin, pria yang pernah menjadi suaminya, berdiri percaya diri dengan kemeja mahal dan sepatu mengkilap. Di sampingnya, seorang sales menawarkan paket kredit mobil mewah terbaru. Salsa terpaku sesaat, semua kenangan pahit kembali, tapi ia menarik nafas dalam-dalam, mengingat dirinya kini adalah Salsa yang berbeda. Ia tersenyum tipis, memanggil Nita. "Layani dia seperti pelanggan biasa, jangan beritahu apa-apa." Darwin memilih mobil mewah hitam, mengkilap, menandatangani surat perjanjian kredit tanpa tahu showroom itu milik Salsa.
Ia membawa mobil itu pulang dengan bangga, tanpa menyadari bahwa dirinya berhutang pada perempuan yang dulu dicampakkannya. Di halaman rumah Ibu Darwin, mobil itu diparkir megah. Ibu Darwin keluar, takjub melihatnya. "Wah, Darwin, ini mobil kamu," serunya. Darwin bangga menjawab singkat. Ibu Darwin berdecak kagum, merasa anaknya sukses setelah berpisah dari Salsa. "Sudah kubilang kan, kamu memang harus pisah dari perempuan sialan itu," katanya keras, agar tetangga mendengar. Beberapa tetangga memang mengintip, berbisik kagum. Ibu Darwin semakin merasa di atas angin. Dalam benaknya, Salsa merasa dianggap perempuan gagal yang pantas dikasihani. Kini mereka ingin menunjukkan kepada Salsa betapa suksesnya Darwin setelah perceraian. "Dar, ayo kita ke rumah Salsa. Kita tunjukkan mobil baru ini, biar dia sadar dia cuma beban," ucap salah satu dari mereka. Darwin tersenyum puas. Bayangan wajah terkejut Salsa membuatnya semakin bersemangat. Tanpa ragu, Darwin setuju. Mereka pun melaju ke rumah kecil tempat Salsa tinggal. Saat itu, Salsa sedang menyapu halaman depan kontrakannya. Penampilannya sederhana, tanpa riasan, seperti biasa. Tiba-tiba, mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Dari dalam, Darwin dan ibunya keluar dengan ekspresi pongah. "Oh, Salsa, masih tinggal di kontrakan kecil begini ya? Kasihan sekali." Salsa menatap mereka dengan tenang. Ia tak terkejut karena sudah mengenal sifat mantan mertuanya yang gemar merendahkan orang lain. Darwin menambahkan, "Lihat kami sekarang, Sal. Mobil baru, hidup sukses, tidak seperti dulu saat masih bersamamu." Ibu Darwin tertawa keras. "Benar, sejak berpisah darimu, hidup Darwin lancar, rejeki mengalir deras. Kamu itu pembawa sial, Salsa." Salsa menggenggam sapu erat, bukan karena marah, tapi untuk menenangkan dirinya. "Hebat ya," ucapnya pelan. Suaranya lembut. "Bisa beli mobil mewah seperti itu." Ibu Darwin mendongak dengan sombong. "Tentu saja, ini bukan kredit murah, beli kontan," katanya menyombongkan diri. Darwin menambahkan percaya diri. "Betul, aku bisa bayar kontan karena sudah sukses tanpa kamu." Salsa mengangguk perlahan, tersenyum tipis di sudut bibirnya. Ia mengeluarkan ponsel, menekan beberapa nomor, lalu berkata, "Tunggu sebentar ya, aku mau telepon seseorang." Ibu Darwin menatapnya sinis. "Mau minta belas kasihan lagi ya? Hahaha." Tak lama kemudian, sebuah mobil lain berhenti di depan rumah Salsa. Nita turun, membawa beberapa staf showroom dan setumpuk berkas. "Maaf Bu Salsa, ini berkas-berkasnya," kata Nita dengan sopan. Darwin dan ibunya tercengang. Mereka mengenali Nita sebagai staf showroom, tempat mereka mengambil kredit mobil itu. "Sebentar, Ibu Darwin," ujar Salsa sambil menatap mereka tegas. "Saya ingin membereskan masalah sedikit. Mobil yang kalian banggakan itu sebenarnya mobil kredit. Dan parahnya, kalian mengambil kredit di showroom milik saya." Wajah Darwin dan ibunya memucat. Mereka terdiam, tidak percaya dengan yang baru didengar. Nita menunjukkan berkas-berkas kredit. "Ini buktinya. Sesuai permintaan Bu Salsa sebagai pemilik showroom, mobil akan ditarik kembali karena kredit dianggap batal." Staf showroom mulai bergerak mendekati mobil mewah itu. Darwin dan ibunya panik dan mencoba membantah. Tetapi Nita sigap menunjukkan bukti hitam di atas putih. Tapi kami sudah membayar," seru Darwin putus asa. "Kalian baru bayar DP, belum cicilan pertama. Showroom berhak menarik mobil jika pemiliknya menghendaki," sahut Nita cepat. Ibu Darwin berteriak, tapi tak ada yang bisa ia lakukan.
Tetangga sekitar berdatangan menyaksikan keributan ini. Beberapa mulai berbisik, bahkan tertawa pelan, melihat Darwin dan ibunya dipermalukan di depan umum. Salsa, yang sejak awal diam, akhirnya berkata lantang, "Dulu kalian bilang aku perempuan tak berguna, tapi hari ini kalian justru berhutang pada perempuan yang kalian hina." Darwin dan ibunya terdiam, wajah mereka merah menahan malu. Akhirnya, mereka pergi dengan langkah gontai, sementara mobil mewah dibawa kembali oleh staf showroom. Orang-orang di sekitar menyoraki mereka. Mereka menjadi bahan gunjingan sepanjang hari. Salsa berdiri tegak di depan rumah sederhana. Hatinya tenang. Ia tahu telah memenangkan pertempuran ini. Setelah kejadian itu, nama Darwin dan ibunya menjadi bahan tertawaan lingkungan. Ibu Darwin yang biasanya pongah, kini lebih banyak mengurung diri. Darwin, pekerjaannya mulai terganggu karena mentalnya terpukul. Sementara itu, Salsa membangun dunianya dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Ia tidak lagi memikirkan omongan orang, berdiri di atas kakinya sendiri. Kontrakan kecil yang ia tinggali direnovasi menjadi rumah mungil nyaman. Tanpa memamerkan kemewahan, Salsa hidup damai. Suatu sore, ia duduk di teras rumah sambil menyesap teh hangat, menatap langit jingga. Hembusan angin membawa rasa damai yang menenangkan. Nita datang membawa kabar, "Bu Salsa, ada tawaran kerjasama dari salah satu dealer mobil ternama di luar kota." Salsa membaca cepat dan tersenyum. "Bagus, mari perluas bisnis kita, Nita. Tapi satu syarat, kita tidak akan pernah menghina orang lain, sekaya apapun nanti." Nita mengangguk semangat. Salsa bukan hanya bos hebat, tapi perempuan berhati mulia. Beberapa minggu kemudian, pada suatu malam, ketika Salsa sedang mengecek laporan keuangan, terdengar ketukan di pintu. Darwin berdiri di depan rumah, rambut berantakan, baju kusut, bukan pria sombong seperti dulu. "Salsa, boleh aku bicara sebentar?" ucap Darwin penuh penyesalan. Salsa menatapnya tanpa ekspresi. Dalam hatinya, luka lama sudah sembuh, meninggalkan pelajaran berharga. "Aku hanya ingin minta maaf. Aku bodoh, sombong, dan memperlakukanmu buruk. Sekarang aku membayarnya," lanjut Darwin. Salsa menghela napas pelan. "Darwin, maaf, sudah lama aku berikan, tapi kesempatan untuk kembali tidak akan ada." Darwin menunduk, matanya memerah. "Aku tidak minta kembali. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal." Salsa tersenyum kecil. "Aku tahu, itu sudah cukup. Sekarang aku bahagia dengan hidupku, tanpa kebencian, tanpa dendam." Darwin berdiri kaku, tak bisa berkata apa-apa. Akhirnya ia berpaling, meninggalkan Salsa dalam keheningan damai. Salsa menutup pintu perlahan, menatap ruang mungilnya yang hangat. "Terima kasih Tuhan, karena akhirnya aku sembuh," bisiknya pelan. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hidup Salsa kembali normal. Ia sibuk mengurus showroom dan warung baksonya yang tetap ramai. Suatu siang, di sebuah kafe kecil, ia duduk menyesap kopi hangat sambil menyusun rencana ekspansi bisnis. Seorang pria menghampirinya. "Salsa, kamu Salsa kan?" Suara itu terdengar akrab. Salsa menatap dan terkejut. Di depannya berdiri Revin, teman kuliah lamanya. Pria yang dulu diam-diam membuat hatinya berdebar, kini kembali setelah lama terpisah karena kesibukan masing-masing. "Revin, astaga, sudah berapa tahun?" ucapnya. Mereka berjabat tangan hangat. Revin duduk di depannya dengan senyum lebar. "Aku hampir nggak percaya ini kamu. Tetap sama, sederhana, dan menenangkan."
Salsa tertawa kecil. Aku pikir hidupmu pasti penuh kemewahan. Kau dulu yang paling pintar di kampus. Revin tertawa renyah. Aku baru balik dari luar negeri, bosan dengan kehidupan glamour, rindu hal-hal sederhana. Obrolan mereka mengalir begitu alami, membawa rasa nyaman seperti dulu. Salsa merasa nyaman, seolah waktu bertahun-tahun itu tak pernah ada. Mereka berbicara tentang banyak hal, masa kuliah, cita-cita, kegagalan, luka, dan perjalanan hidup masing-masing. Perlahan, Salsa mulai membuka sedikit kisah pahit masa lalunya. Revin mendengarkan tanpa menghakimi atau menunjukkan rasa kasihan, hanya tatapan hangat dan senyuman yang membuat Salsa merasa dihargai. "Kamu kuat, Sal," kata Revin akhirnya. "Aku bangga bisa berteman dengan perempuan sekuat kamu." Ucapan sederhana itu membuat dada Salsa terasa hangat. Sudah lama tidak ada yang mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Sore itu, sebelum berpisah, Reven menambahkan, "Kalau kamu mau, aku ingin membantu ekspansi bisnismu. Aku punya pengalaman di bidang marketing, tapi lebih dari itu, aku ingin tetap ada di hidupmu, dalam bentuk apapun yang kamu mau." Salsa terdiam, bukan karena takut, tapi karena hatinya mulai merasakan sesuatu yang sudah lama ia kunci, harapan. Sejak pertemuan tak terduga itu, Reven dan Salsa semakin sering bertemu. Awalnya hanya sekadar mengobrol di kafe, bertukar cerita, atau berbagi ide bisnis. Namun seiring waktu, Salsa merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang Reven bawa, bukan tekanan seperti yang dulu ia alami bersama Darwin, melainkan ketulusan yang menenangkan hatinya. Suatu hari, Reven mengajak Salsa ke showroom mobil mewah miliknya dengan membawa proposal kerjasama. "Sal, aku melihat showroom kamu potensinya besar sekali," kata Reven membuka percakapan. Salsa menatap dokumen di hadapannya dengan serius. "Aku tahu kamu bisa mengembangkannya sendiri, tapi kalau mau, aku ingin membantu memperluas jaringanmu. Kita bisa buka cabang baru, bahkan sampai ke kota lain." Salsa mengangguk pelan. Ia tahu bantuan Reven bukan karena kasihan, tapi karena Reven percaya pada kemampuannya. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia dapatkan dari Darwin. "Aku mau, Reven," jawab Salsa mantap. "Tapi aku ingin semua berjalan secara profesional. Aku nggak mau ada yang salah paham nantinya." Reven tersenyum kecil. "Aku menghargai itu, Sal. Aku di sini bukan untuk mengambil alih. Aku hanya ingin mendukung." Dengan bantuan Reven, Salsa berhasil membuka cabang showroom baru di kota tetangga. Dalam 6 bulan, namanya semakin dikenal. Bahkan para pesaing mulai merasakan gentar melihat kemajuannya. Namun, di tengah kesibukan itu, Salsa tetap rendah hati. Ia tinggal di rumah sederhana, sering membantu warga sekitar, dan tidak pernah memamerkan kekayaan. Kadang ia berpikir, mungkin semua kesakitan yang ia alami dulu membentuknya menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan dihormati sekarang. Di sela kesibukannya, Salsa duduk di teras rumah mungilnya menatap langit malam. Dalam hati ia berbisik, "Aku sudah melewati badai. Sekarang saatnya menikmati perjalanan baru." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai dan benar-benar seperti seorang wanita. Setelah sukses membangun bisnis showroom mobil bekas, Salsa merasa waktunya untuk melangkah lebih jauh. Dengan tabungan yang cukup, ia memutuskan membuka cabang baru, langkah besar untuk memperkuat bisnisnya. Ia membutuhkan seseorang yang bisa membantunya, dan Reven, seorang pengusaha sukses yang sudah lama dikenalnya, menawarkan diri. Awalnya, Salsa ragu. Tapi setelah beberapa pertemuan, ia menyadari Reven adalah orang yang tepat. Ia bukan hanya profesional, tetapi juga memiliki visi yang sejalan dengan Salsa. Mereka mulai bekerja sama, mengunjungi lokasi-lokasi potensial, merancang strategi pemasaran, dan menyiapkan segala kebutuhan untuk showroom baru. Reven selalu memberi masukan yang berarti, dan Salsa menghargainya.
Semakin lama mereka bekerja bersama, kedekatan mulai tumbuh. Reven tidak hanya profesional, tetapi juga peduli pada Salsa sebagai pribadi. Salsa merasa nyaman dengan kehadiran Reven, seseorang yang selalu ada tanpa menghakimi atau menganggapnya lemah. Suatu malam, setelah seharian mengurus showroom, mereka duduk di sebuah kafe kecil yang tenang menikmati kopi. Aku nggak pernah menyangka kita bisa sampai di titik ini. Semua yang kita kerjakan berjalan lebih baik dari yang aku bayangkan, kata Reven sambil menatap Salsa dengan lembut. Salsa tersenyum, merasa dihargai. Aku juga nggak pernah membayangkan bisa sejauh ini. Tapi benar, kita punya tim yang hebat dan kerja keras kita nggak sia-sia. Aku senang bisa bekerja sama denganmu. Aku juga senang bisa membantu. Kamu pantas mendapatkan semua keberhasilan ini, Salsa. Aku benar-benar bangga padamu, jawab Reven dengan serius, tatapannya tulus. Salsa merasakan kehangatan di hatinya. Ia sadar kedekatan ini lebih dari sekedar hubungan profesional. Reven selalu memberinya ruang untuk berkembang tanpa mengendalikan. Namun, ia juga bingung, apakah perasaannya hanya rasa terima kasih atau ada sesuatu lebih. Ia takut menganggap ini lebih dari persahabatan. Malam itu, Salsa memutuskan membuka diri. Reven, aku nggak tahu kenapa aku merasa sangat nyaman denganmu. Rasanya kita punya ikatan lebih dari teman kerja. Aku merasa kita bisa lebih dari ini, tapi aku nggak tahu harus bagaimana. Reven terdiam sejenak, kemudian menatapnya serius. Salsa, aku juga merasa hal yang sama. Kita memang dekat, tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini bukan hanya untuk bisnis. Aku peduli padamu. Salsa terkejut, jantungnya berdebar. Ia merasa nyaman, tapi masih ada keraguan. Aku takut kalau kita terlalu cepat terbawa perasaan. Kita sudah punya hubungan baik, dan aku nggak ingin merusaknya. Reven tersenyum lembut. Aku mengerti, kita bisa ambil langkah pelan-pelan. Yang penting, kita tetap saling mendukung, baik sebagai teman maupun lebih dari itu. Aku nggak ingin kamu merasa terbebani. Mendengar itu, Salsa merasa lebih tenang. Ia sadar hubungan mereka bisa tumbuh alami tanpa terburu-buru. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin erat. Salsa mulai menyadari bahwa Reven bukan hanya teman bisnis, tapi juga seseorang yang bisa diandalkan dalam kehidupan pribadinya. Mereka sering tertawa bersama, berbagi cerita, dan semakin banyak waktu mereka habiskan satu sama lain. Salsa mulai merasakan bahwa Revan telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sesuatu yang tak bisa diabaikan begitu saja. Keduanya terus bekerja keras untuk membuka cabang baru showroom mereka. Setiap langkah terasa lebih ringan karena mereka saling mengandalkan. Salsa mulai membuka hatinya, dan Revan dengan kesabaran dan perhatiannya menjadi sosok yang selalu ada di sisinya. Dalam hati, Salsa tahu bahwa perjalanan hidup masih panjang dan tidak ada yang tahu kemana kedekatan ini akan membawa mereka. Tapi untuk saat ini, ia merasa bahagia dengan apa yang dimilikinya. Sebuah persahabatan yang dalam dan peluang yang terbuka lebar. Setelah malam itu, Salsa merasakan kedamaian yang tumbuh di dalam dirinya. Meskipun belum tahu bagaimana hubungan ini akan berkembang, satu hal yang pasti, ia merasa lebih kuat dan percaya diri. Bersama Revan, ia yakin bahwa segala sesuatu bisa dicapai. Keduanya terus bekerja keras untuk mewujudkan cabang showroom baru. Setiap langkah yang mereka ambil semakin memperkuat kepercayaan Salsa terhadap Revan. Beberapa bulan kemudian, cabang baru mereka resmi dibuka.
Salsa merasa bangga dengan pencapaiannya, namun ia sadar bahwa keberhasilan ini tak lepas dari peran besar Revan. Tanpa kerjasama dan dedikasi Revan, semua tidak akan berjalan mulus. Revan menjadi sosok yang sangat berarti bagi Salsa. Salah satu hari paling berkesan adalah saat mereka meresmikan cabang baru. Acara pembukaan sederhana namun penuh makna. Salsa berdiri di depan tamu dengan senyuman hangat, sementara Revan menatapnya dengan bangga. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung kami hingga saat ini. Tanpa kalian, kami tidak akan sampai di sini. Dan tentu saja, terima kasih untuk tim luar biasa kami, terutama Revan yang menjadi mitra terbaik dalam perjalanan ini. Kata Salsa dengan suara mantap. Revan tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Keberhasilan ini milikmu, Salsa. Aku hanya beruntung bisa menjadi bagian dari perjalananmu. Setelah acara selesai, mereka duduk di kantor menikmati secangkir kopi setelah hari yang panjang. Keberhasilan showroom baru menjadi titik balik besar bagi Salsa. Ia merasa lebih percaya diri dan kuat. Kamu tahu, Revan, aku tak pernah membayangkan bisa sejauh ini. Semua yang kucapai bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang membuktikan pada diriku sendiri dan pada mereka yang meragukanku bahwa aku bisa berdiri di kakiku sendiri. Revan menatapnya penuh pengertian. Aku tahu, Salsa, aku melihat seberapa besar usahamu untuk sampai di sini. Aku hanya ingin ada seseorang yang pantas mendapatkan semua ini. Salsa tersenyum, menyandarkan diri di kursi. Terima kasih, Revan. Aku tidak akan sampai di sini tanpa bantuanmu. Dukunganmu bukan hanya soal bisnis, tapi juga dalam hidupku. Revan tersenyum lembut. Aku ada di sini bukan hanya untuk urusan bisnis. Aku ingin kamu bahagia, Salsa. Aku ingin melihatmu terus berkembang, dan aku ingin jadi bagian dari itu. Mendengar kata-kata itu, hati Salsa berdegup kencang. Meski masih bingung dengan perasaannya, ia tahu Revan sangat berarti baginya. Kehadirannya memberi warna baru dalam hidup Salsa, dan ia mulai melihat hubungan ini bukan hanya sekedar kerjasama profesional. Namun, Salsa tidak ingin terburu-buru. Ia tahu untuk melangkah lebih jauh, ia harus benar-benar siap. Aku tahu, Revan, aku juga merasa ada sesuatu yang lebih, tapi aku ingin perlahan. Aku masih perlu waktu memahami perasaanku, jawab Salsa lembut. Revan mengangguk, tersenyum tulus. Aku mengerti. Yang penting, kita saling mendukung, apapun yang terjadi. Salsa merasa lega. Ia yakin Revan adalah orang yang tepat. Bukan hanya untuk perjalanan bisnis, tetapi juga dalam hidupnya yang baru. Ia memutuskan untuk fokus pada bisnis, namun tetap memberi ruang untuk menikmati waktu bersama Revan tanpa terburu-buru. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama, tidak hanya bekerja, tetapi juga menikmati kebersamaan di luar pekerjaan. Mereka berbagi impian dan harapan, dan Salsa semakin yakin ia tidak salah memilih Revan. Suatu hari, saat melihat cabang showroom baru, Salsa menepuk bahu Revan. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai sejauh ini tanpa kamu. Terima kasih sudah ada untukku. Revan tersenyum, menggenggam tangan Salsa. Aku selalu ada untukmu, Salsa, dan aku akan selalu ada. Kesuksesan showroom baru membawa perubahan nyata dalam hidup Salsa. Bisnis semakin berkembang, dan hubungannya dengan Revan semakin dekat. Mereka berbicara tentang segala hal, dari bisnis hingga masa depan. Revan selalu memberi dukungan dan saran bijak, sementara Salsa merasa lebih kuat dan percaya diri. Meski nyaman, Salsa tetap menjaga hatinya. Ia tahu, setelah semua yang dialami, ia tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama soal perasaan.
Namun ada sesuatu dalam diri Revan yang membuatnya merasa aman dan dihargai, sesuatu yang belum pernah ia rasakan, bahkan saat bersama Darwin. Suatu hari, Revan mengajak Salsa makan malam di restoran mewah yang baru buka. Tempat itu terkenal dengan masakan lezat dan suasana elegan, cocok untuk merayakan atau menikmati waktu bersama seseorang yang spesial. Salsa mengenakan gaun hitam sederhana tapi anggun, sedangkan Revan tampak rapi dengan jasnya. Mereka duduk di sudut restoran, menikmati suasana tenang. Percakapan mereka mengalir lebih dari 2 jam tanpa terasa. Setelah makan, Revan memulai percakapan. "Aku tahu kamu sangat sukses dengan showroom-mu, tapi ada satu hal yang ingin kutanyakan. Apa yang membuatmu terus berjuang? Apa yang membuatmu bangkit setelah semua yang terjadi?" Salsa terdiam, merenung sejenak, mencoba mencari kata-kata. Baginya, pertanyaan itu seakan membawa kembali kenangan pahit sekaligus momen penting yang membentuk siapa dirinya sekarang. Salsa merasa jika ia tidak bangkit, hinaan dan pandangan orang tentang dirinya akan terus membebani. Ia ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa ia bisa lebih dari apa yang orang lain pikirkan. Selain itu, ia ingin menunjukkan bahwa kesuksesan bisa diraih tanpa bergantung pada siapapun, jawab Salsa dengan mata berbinar. Revan mengangguk perlahan, seolah menangkap setiap kata yang diucapkan Salsa. "Aku sangat mengagumi semangatmu, Salsa. Kamu tidak hanya berjuang untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk menghargai dirimu, yang mungkin sebelumnya tak pernah mendapat pengakuan itu." Selain itu, ia juga ingin menunjukkan bahwa kesuksesan bisa diraih tanpa bergantung pada siapapun, jawab Salsa dengan mata berbinar. Revan mengangguk perlahan, seolah menangkap setiap kata yang diucapkan Salsa. "Aku sangat mengagumi semangatmu, Salsa. Kamu tidak hanya berjuang untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk menghargai dirimu, yang mungkin sebelumnya tak pernah mendapat pengakuan itu." Salsa merasa hangat mendengar kata-kata Revan dan tersenyum lembut. "Terima kasih, Revan. Kamu selalu membuat aku merasa dihargai." Revan tersenyum dan suasana di antara mereka menjadi lebih akrab. "Aku senang bisa membuatmu merasa begitu. Aku juga melihat sesuatu dalam dirimu yang luar biasa. Kamu punya keberanian dan keteguhan hati yang banyak orang tidak miliki. Aku ingin terus mendukungmu dalam setiap langkah yang kamu ambil." Hati Salsa berdebar. Kata-kata Revan menyentuhnya lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Dalam benaknya, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan lain. Revan bukan hanya rekan bisnis yang hebat, tetapi seseorang yang membuat hidupnya lebih berwarna. Seseorang yang menghargai perjuangannya bukan hanya dari sisi bisnis, tetapi juga sebagai seorang wanita. Namun, Salsa tahu ia tidak bisa terburu-buru. "Aku ingin terus berjalan, Revan, dan menghargai semua yang sudah kamu lakukan untukku. Tapi, aku butuh waktu untuk benar-benar yakin dengan perasaanku sendiri," jawabnya, mencoba menyeimbangkan perasaan dan akal sehatnya. Revan tersenyum penuh pengertian. "Aku mengerti, Salsa. Kita bisa berjalan pelan-pelan. Aku tidak akan memaksamu untuk memilih sekarang. Yang penting, kita saling mendukung, bukan?" "Benar, kita saling mendukung. Itu yang terpenting," jawab Salsa. Malam itu berakhir dengan mereka berjalan berdampingan keluar restoran. Salsa merasa lega. Ia tahu, apapun yang terjadi, ada seseorang yang peduli dan siap menemaninya menghadapi hidup ke depan. Minggu-minggu berikutnya berjalan cepat. Salsa semakin sibuk di showroom, namun juga semakin dekat dengan Revan. Keberhasilan cabang showroom yang baru membuka lebih banyak peluang bagi mereka. Revan sering datang membantu pengelolaan dan Salsa senang bisa berbagi tanggung jawab
dengan seseorang yang bisa ia percayai. Mereka tidak hanya menjadi rekan bisnis yang solid, tetapi juga mulai berbagi lebih banyak waktu di luar pekerjaan. Mereka menghadiri acara sosial bersama, makan malam, dan berbicara lebih terbuka tentang kehidupan pribadi masing-masing. Suatu sore, setelah pertemuan bisnis panjang, Revan mengajak Salsa berjalan-jalan di taman kota. Mereka duduk di bangku taman, menikmati udara segar yang menenangkan. Salsa menatap langit sore yang cerah dan merasa damai. "Salsa," Revan memulai dengan nada serius, "aku ingin berbicara tentang perasaan kita. Aku tidak bisa menahan perasaanku lebih lama. Aku mulai merasa ingin ada di hidupmu, bukan hanya sebagai teman atau rekan bisnis, tapi sebagai seseorang yang lebih dekat." Salsa menatap Revan, jantungnya berdebar. Ia tidak tahu harus berkata apa, tapi dalam hatinya, ia sadar perasaan itu mulai tumbuh. "Revan, aku juga merasakan ada sesuatu di antara kita. Tapi aku ingin memastikan aku benar-benar siap. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin melakukannya dengan hati yang yakin." Revan mengangguk penuh pengertian. "Aku menghargai itu, Salsa. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada untukmu, kapanpun kamu siap." Salsa merasa tenang mendengar kata-kata Revan. Ia tahu hubungan ini akan berkembang secara alami, dan mungkin suatu hari ia akan siap melangkah lebih jauh. Untuk sekarang, yang terpenting adalah mereka bisa berjalan berdampingan, saling mendukung, dan menikmati setiap momen bersama. Waktu berlalu, dan Salsa semakin nyaman dengan perubahan dalam hidupnya. Dengan skala keberhasilan yang dicapai, ia menyadari ada satu hal yang belum diraih, kebahagiaan pribadi. Meskipun bisnis berkembang dan penghargaan datang, hatinya masih merasa ada yang kurang. Ia mulai menyadari yang kurang adalah seseorang yang bisa berbagi perjalanan hidup dengannya, membuatnya merasa dihargai dan dicintai tanpa syarat. Revan hadir sebagai sosok berbeda dalam hidupnya. Ia bukan hanya rekan bisnis yang cerdas dan tegas, tetapi juga pria yang sabar, pengertian, dan penuh perhatian. Seiring waktu, Salsa merasakan ikatan yang lebih dalam dengan Revan. Perasaan itu tumbuh perlahan, namun pasti, dan tak bisa ia abaikan. Suatu malam, setelah bekerja keras di showroom, Salsa merasa lelah. Namun, ada kehangatan ketika memikirkan Revan. Kehadirannya selalu memberi dukungan, bahkan tanpa diminta, membuat Salsa merasa dihargai. Sesuatu yang langka setelah semua hinaan dan luka yang pernah ia alami. Salsa duduk di teras rumah, merenung tentang masa lalunya. Ketika dihina Darwin dan ibunya, merasa tak berarti dan tak dihargai. Ia telah membuktikan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Namun, lebih dari itu, ia menyadari Revan yang selalu ada untuknya membuat hidupnya lebih indah. Salsa kini tahu, selain membuktikan kesuksesan, ia juga pantas menerima cinta tulus dan kebahagiaan. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Pesan dari Revan. "Salza, aku ingin mengajakmu makan malam besok. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Aku berharap kamu bisa hadir." Hati Salsa berdebar. Meski tahu Revan penuh perhatian, rasa penasaran muncul. Apa yang ingin ia bicarakan? Bisnis atau hubungan mereka? Keesokan harinya, Salsa mempersiapkan diri dengan hati-hati. Ia ingin menunjukkan kepada Revan bahwa ia siap melangkah lebih jauh. Setelah semua yang dilalui, ini adalah saat yang tepat untuk membuka hati dan menerima cinta tulus dari Revan. Malam itu, mereka bertemu di restoran yang sama dengan pertemuan pertama mereka. Suasana elegan tapi nyaman membuat Salsa tenang.
Revan menunggu di meja dengan senyum hangat. Begitu Salsa duduk, ia langsung merasakan kehangatan kehadiran Revan di sisinya. "Aku senang kamu datang," kata Revan dengan senyum menenangkan. "Tentu saja, aku ingin mendengar apa yang ingin kamu bicarakan," jawab Salsa, tersenyum meski hatinya sedikit gugup. Revan mengangguk, lalu memulai pembicaraan. "Salsa, kita sudah melewati banyak hal, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Aku tahu perjalanan kita tidak selalu mudah. Tapi ada satu hal yang pasti. Aku ingin selalu berada di sisimu, mendukungmu, dan berbagi masa depan bersamamu." Salsa terdiam sejenak, jantungnya berdebar. Kata-kata Revan menyentuh hatinya dengan begitu mendalam. Tanpa disadari, air matanya mulai menetes perlahan. Aku sudah lama belajar mandiri dan menjaga hati ini. Tapi sekarang, aku merasa tidak perlu lagi menutup hatiku. Revan menggenggam tangan Salsa dengan lembut dan erat. "Aku ingin kamu tahu, Salsa, aku tidak hanya menghargaimu sebagai rekan bisnis, tapi juga sebagai seorang wanita yang luar biasa. Aku ingin kamu membuka hatimu untukku, dan aku janji akan selalu ada untukmu, dalam suka maupun duka." Salsa menatap Revan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan kedamaian di hatinya. Ia tahu Revan adalah pria baik yang akan selalu menghargai dan mencintainya dengan tulus. Ia menyadari setelah menahan diri begitu lama, kini waktunya untuk melangkah maju. "Revan, aku ingin melangkah bersamamu. Aku ingin membuka hatiku dan menata hidup bahagia bersamamu. Aku percaya padamu." Revan tersenyum lebar, lalu tanpa ragu menarik Salsa ke dalam pelukannya. "Aku sangat berterima kasih, Salsa. Kita akan membangun masa depan yang indah bersama." Malam itu, Salsa merasa seolah beban yang selama ini dipikulnya terangkat. Setelah melewati banyak tantangan, kini dengan hati terbuka, ia siap menjalani kehidupan baru bersama Revan. Kehidupan yang penuh cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan yang layak ia nikmati setelah semua usaha dan perjuangannya. Seiring waktu, hubungan Salsa dan Revan semakin erat. Mereka tidak hanya dekat secara pribadi, tetapi juga lebih kompak dalam bisnis. Salsa merasa telah menemukan pasangan hidup yang tepat, seseorang yang bisa diajak bekerja sama, sekaligus menjadi teman sejati dan pendamping dalam segala hal. Bersama Revan, hidupnya terasa lebih berwarna dan bermakna. Mereka saling mendukung di setiap langkah, merayakan keberhasilan, dan menghadapi tantangan bersama. Salsa menyadari, meski masa lalu penuh kesulitan dan hinaan, ia berhasil bangkit dan menemukan kebahagiaan sejati. Dengan hati penuh harapan, ia melangkah ke masa depan, siap menulis bab baru dalam hidupnya bersama Revan, membangun kehidupan yang penuh cinta dan meraih kesuksesan lebih besar. Kini, ia tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga dalam hidup yang lebih bermakna. Hidup penuh kebahagiaan, cinta, dan keberanian untuk terus maju. Cerita Salsa mengajarkan kita bahwa keberanian untuk bangkit dari kegagalan dan hinaan adalah kunci meraih kebahagiaan sejati. Hidup memang penuh tantangan dan kadang kita diremehkan oleh orang sekitar, tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Dengan tekad, kerja keras, dan percaya pada diri sendiri, kita bisa mengubah nasib dan membuktikan nilai diri. Cerita ini juga menekankan pentingnya mencintai diri sendiri
dan membuka hati untuk orang lain. Setelah melewati banyak ujian, Salzah memahami bahwa mencintai dan menerima orang tulus dalam hidup adalah bagian dari kebahagiaan sejati. Kita tidak harus berjalan sendiri, cinta dan dukungan orang lain bisa menjadi kekuatan besar untuk membangun masa depan yang lebih baik. Akhirnya, kisah ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan bukan hanya soal materi, tetapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan integritas, ketulusan, dan rasa hormat pada orang lain. Dengan menjaga nilai-nilai ini, kita bisa membangun kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk memberikan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya.